Halo, selamat datang di Season 2 Podcast Anti Fraud 101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Bersama saya Dian Kartika Rahajeng, saya adalah dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di mata kuliah pengauditan forensik ya, dan kali ini kita akan menyoroti aspek tantangan dan peluang dalam kepemimpinan khususnya yang berkaitan dengan audit forensik dan akuntansi, termasuk konsep umum kepemimpinan dan pembangunan manusia. Topik kali ini tidak kalah menariknya dengan season kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan lebih menyoroti future leaders in forensics. Topik yang akan dibahas mencakup berbagai aspek yang esensial untuk pembentukan pemimpin masa depan yang tangguh. Di antaranya adalah pengembangan modal manusia yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi individu dalam menghadapi tantangan kerja masa kini dan masa depan, termasuk perubahan sifat pekerjaan dan prospek pekerjaan yang akan datang. Kali ini bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yang narasumber ini sudah menjadi langganan kita ya, podcast kita yang sebelumnya. Nah, abonemen. Bersama kita sudah hadir Bapak Afianto Saifullah SHMH. Nah, Pak Afi ini saya ingat lagi ya pendengar semuanya, sudah malang melintang ya di penyidikan gitu ya, karena 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun beliau berkecimpung ya, saat ini bekerja di Kejaksaan Agung ya, dan saat ini sedang bertugas menjadi koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua. Nah, Pak Afi ini banyak sekali ya terlibat dalam berbagai training dan fellowship. Nah, tapi teman-teman yang pasti di riwayat pekerjaan Pak Afi ini yang sudah malang melintang sebagai penyidik ya, kita akan kulik nih sejauh mana sih peranan penyidik khususnya, dan bagaimana kita harus menyiapkan keterampilan kepemimpinan kunci khususnya bagi penyidik. Baik, mari kita sapa Pak Afi. Halo Pak Afi. Halo Bu Dian Kartika Rahajeng. Selamat pagi. Pagi Pak Afi. Sehat selalu Ibu. Selamat pagi, sehat selalu Bapak. Ini kalau mau pagi, siang, sore harus semangat pagi gitu ya. Semangatnya tetap harus semangat pagi. Semangatnya semangat pagi. Baik Pak, ketemu lagi nih Pak Afi di kesempatan kali ini. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu, dan kita hari ini akan menyoroti nih Pak terkait keterampilan khusus ya, khususnya kunci sebenarnya ya, kunci keterampilan kepemimpinan bagi penyidik ya, atau key leader skills for investigators. Nah, ini sebenarnya ada banyak hal yang akan kita soroti nih Pak Afi. Mungkin ada banyak yang memang ada keterampilan yang dasar gitu ya, mungkin termasuk komunikasi, berpikir kritis, termasuk emosional nih Pak. Baik. Nah, boleh dong Pak sharing dong pengalaman Bapak selama ini ya, baru 20 tahun lebih ya Pak ya. Baru 20 tahun menjadi penyidik pada Kejaksaan Agung ini ya. Sudah malang melintang. Mungkin dari pengalaman Bapak mungkin yang paling kritikal ya, atau mungkin kita langsung kayak awali dengan berpikir kritisnya nih Pak. Berpikir kritisnya seorang penyidik ya, dalam pengambilan keputusan. Bagaimana sih Pak sebenarnya pola pikir kritis misalnya yang mungkin sangat esensial ya bagi semua orang termasuk penyidik, itu sangat berperan penting ya dalam kepemimpinan khususnya penyelidikan gitu, atau proses penyidikan yang efektif. Mungkin Pak Afi boleh share kali ya pengalaman selama menjadi investigator, menjadi penyidik gitu Pak Afi. Baik Ibu Dian Kartika Rahajeng, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dian Kartika Rahajeng, PhD, yang berkenan sekali lagi mengundang saya, berkenan meminta saya untuk memberikan sedikit sharing pengalaman terkait dengan pengalaman saya sebagai investigator maupun sebagai prosekutor atau sebagai penyidik dan penuntut umum di negara Konoha ini atau negara NKRI. Jadi di sini saya juga terima kasih kepada para kru, masnya juga
beberapa yang hadir session ini juga luar biasa. Kemarin waktu session podcast sebelumnya banyak menjadi antusias. Beberapa akademisi, mantap. kolega-kolega saya di APH, aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim itu saya sharing. Wah, keren sekali. Nah, padahal di sini yang keren itu krunya, bukan pembicaranya. Mantap, Jadi Bapak. baik Ibu, tadi kita ini mengenai kepemimpinan ke depan. Bagaimana sih seorang leadership? Bagaimana seorang leader? Apakah seperti bos, ataukah seperti juragan, ataukah seperti majikan? Nah, di sini berpikir kritis. Kalau dari ini sedikit pengalaman saya sebagai penuntut umum maupun sebagai penyidik, khususnya untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Di sini kita di situ ditempa. Saya kebetulan di situ mulai dari anggota sampai jadi leader, ketua tim atau Kasatgas atau kepala satgas atau ketua tim itu sebutannya. Kebetulan pada waktu itu saya beberapa kali memimpin beberapa tim dan ini ada menurut saya di sini tadi Bu Dian Kartika Raharjan PhD bertanya bagaimana berpikir kritis bagi seorang pemimpin yang sangat penting karena seorang pemimpin itu harus menjadi martir, harus menjadi martir untuk pemecahan masalah. Saya tetap kebetulan saya orang Jawa ini, bukan ras ya. Nah, saya masih memegang filosofi Jawa dari Ki Hajar Dewantoro. Tutwuri handayani ing ngarsa sung tulodo. Jadi pemimpin itu berada di depan, juga berada di belakang untuk memberikan pemecahan masalah. Jadi berpikir kritis di sini dalam hal pemimpin itu mampu solutif atau memberikan solusi, harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi cepat. Ini pengalaman saya sebagai ketua tim penyidik. Mungkin di sini saya bisa sedikit sharing. Penyidik di situ kita harus berpikir cepat, tepat. Itu pemimpin atau ketua tim di sini harus cepat menentukan. Contohnya, kapan penggeledahan itu dilaksanakan, kapan penangkapan itu dilaksanakan, kapan penahanan itu dilaksanakan. Nah, di situ karena kita terbentur dengan peraturan, kita terkait dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita harus berusaha bagaimana supaya bisa mengimplementasikan apa yang diamanatkan undang-undang dalam proses penyidikan. No miss di sini. Kenapa saya bilang no miss? Atau harus tidak ada celah dalam kalau di sini tim kita ada kecerobohan satu kali kesalahan, pemimpin bisa salah menentukan atau ketua tim penyidik bisa salah menentukan. Contohnya kayak penggeledahan. Ini saya contohkan, harusnya kita geledah gedung A di Jalan Sudirman, Yogyakarta, katakan. Tapi ternyata tim salah geledah di gedung B. Nah, ini fatal. Fatalnya apa? Akan mendapat gugatan. Karena di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah SOP kita. SOP selaku penegak hukum, SOP sebagai penyidik, sebagai penuntut umum, sebagai penyelidik juga di situ. Jadi kita benar-benar harus perfect. Makanya itu pemimpin di sini harus kritis. Harus bisa memberikan pemecahan masalah apabila ada kendala, hambatan. Jadi kalau istilah di kita itu AGHT. Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. AGHT itu harus kita kirka bahasanya kalau di penyidik itu. Perkiraan keadaan. Oke, kirka. Ya, kirkanya itu harus kita perkirakan. Oh, contoh saya mau nangkap orang nih. Pada waktu saya melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi kebetulan di kota Surabaya. Itu saya dapat informasi A1. Kalau informasi A1 itu kualifikasinya terjamin, berarti benar bahwa si tersangka ini ada di Surabaya. Nah, di situ saya harus berpikir cepat. Nggak mungkin
tim saya kebetulan waktu itu 10 orang sampai dengan 5 orang. Nggak mungkin saya suruh berangkat semua. Saya harus pikir cepat. Saya bagaimana memutuskan pada waktu itu saya mengirim 3 anggota ke sana dan nanti saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait di sana seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan negeri yang punya wilayah, kejaksaan tinggi sebagai pemilik wilayah kita harus koordinasi. Jadi di sana kita harus matang karena kita mau melakukan action secara yuridis yaitu penangkapan. Nah, di situ harus cepat saya ambil. Dan bagaimana saya memikir, pasti kendala-kendala itu ada. Dan itu kita harus berpikir cepat. Ya mohon maaf ini masalah kayak biaya, bagaimana nanti transportasinya, bagaimana nanti menitipkan tersangka ini, apakah di rutan terdekat ataukah di penjaranya rumah tahanannya polisi atau rumah tahanannya kejaksaan. Karena di kota Surabaya itu kita juga punya beberapa jaringan yang bisa membantu. Nah pada waktu kita harus berpikir cepat masalah, terus belum nanti formil-formilnya. Karena dalam proses penyidikan itu kita dituntut di samping berpikir cepat juga berpikir formal. Juga harus menentukan keputusan yang formal. Contohnya kita harus cepat, harus bikin surat-surat berita acara, surat perintah, bagaimana kita harus mengimplementasikan itu. Jadi kalau di sini seorang leader sampai ada tidak memberikan pemecahan masalah, banyak melempar masalah kepada bawahannya, kepada anggotanya, ini bukannya menyelesaikan, tapi malah menghambat dalam proses mencapai tujuan organisasi. Itu sih kalau saya berpikirnya. Jadi itu berpikir kritis itu sangat penting kalau menurut saya. Demikian Bu Dian. Baik. Jadi sebenarnya satu tadi diawali dengan sebuah semacam guidance dari local roots gitu ya Pak ya, dari pahamnya Ki Hajar Dewantoro tuh sebenarnya juga masih relevan di semua konteks, bahkan sampai memengaruhi pola pikir seorang pemimpin di kejaksaan gitu ya, di kejaksaan. Jadi Tuturi Handayani, Ngarso Solododo itu masih juga relevan, bukan berarti ketinggalan zaman gitu ya, nilai-nilai seperti itu. Tapi di saat yang sama harus benar-benar definisi kritis itu akar dari nilai dasar kita, dari identitas kita, budaya kita, itu membangun kita untuk terus juga berpikir kritis dengan taktis tadi ya Pak ya, berpikir cepat, tepatnya juga nggak gerusa-gerusu gitu ya, masih ada formalitas yang harus diikuti. SOP, jurisdiksi gitu ya, maaf. Iya betul ya Pak ya. Iya benar. Bahkan mohon maaf Bu Dian, saya tambahkan di sini. Jadi sampai jargon kita di penyidik di Kejaksaan Agung, di Jampitsus itu Pitsus cerdas pasti bisa. Itu selalu yang jadi yel-yel kita. Baik. Saking cerdas kita pasti bisa. Karena kalau kita nggak cerdas, kita digugat. Namanya gugatan pra peradilan. Itu proses penyidikan. Setelah proses persidangan, apakah ada gugatan lagi? Ada. Ada gugatan keberatan. Kalau kita di situ dalam proses penyidikan, proses penuntutan, kita tidak benar-benar implementasikan aturan perundang-undangan, ada miss. Kita bisa menambahi permasalahan baru. Betul, aspek yuridisnya benar-benar harus dipegang teguh. Jadi nggak sembarangan, yang penting dapat, yang penting kena gitu ya Pak ya. Harus itu berpikir ibaratnya bukan gaya mabuk kita. Bener tuh, gaya mabuk langsung harus nyenggol-nyenggol seperti tadi Bu Dian sampaikan kan, harus cerdas, tepat. Itu benar. Wah mantap nih. Wah ini sebenarnya kalau pendengar semuanya ya, ini mungkin beberapa episode mengikuti Pak Af ini pembawaannya sangat tenang loh ya. Tenang, kemudian berpikirnya cepat, kompleks gitu. Nah ini benar-benar kayaknya jiwa-jiwa kepemimpinan seorang penyidik itu ada di Pak Af ini. Termasuk tadi saat menyampaikan bahwa menginisiasi koordinasi bersama tim itu berarti mutlak personality seorang penyidik ya. Termasuk gaya berkomunikasi seorang penyidik
Itu juga kunci ya Pak ya. Jadi tidak Kunci. hanya pola Baik, pikir setuju. ya, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan Sepakat. tepat gitu. Nah, kalau menurut Pak Afi, keterampilan komunikasi ini, misalnya komunikasi yang efektif nih, pasti kan sangat kritikal ya untuk seorang pemimpin ya. Khususnya yang Bapak ini menangani perkara atau banyak aktivitas penyelidikan, informasinya sensitif, timnya beragam, Bapak juga harus mengkoordinasi tim dari berbagai macam latar belakang. Menurut Bapak tantangannya untuk mungkin menjaga komunikasi yang efektif gitu ya, tapi tetap berdampak. Gimana nih Pak? Bagaimana supaya pesan kita itu tersampaikan dengan tepat gitu ya untuk seluruh pihak yang terlibat maksudnya, tidak hanya di proses penyelidikan, tapi keseluruhan aktivitas khususnya di kejaksaan gini Pak. Baik, Bu Dian Kartika Haraharjeng. Saya kan sampaikan di sini, memang tadi yang disampaikan Bu Dian, saya sepakat sekali. Seorang leader, seorang pemimpin itu harus komunikatif, baik secara lisan maupun tulisan. Di situ saya di sini membagi seorang penyidik kalau bagi saya mengimplementasikan tusi saya atau tugas dan fungsi saya sebagai penyidik dan penuntut umum. Di sini seorang leader itu harus komunikasi, bisa komunikatif, atau di situ public relation-nya harus bagus, harus bisa menyampaikan, bisa menjelaskan apa yang dimaksud. Yang efektif nantinya. Jadi di situ maksud saya di sini untuk pesan itu bisa diterima. Contoh seorang leader, seorang pemimpin, ketua tim atau kasatgas di sini saya contohkan itu harus bisa menjelaskan. Contoh saya mendapat perintah dari atasan, dari pimpinan, direktur penyidikan atau kasubdit saya. Di situ agar segera melakukan penanganan perkara korupsi mengenai pengadaan, dugaan korupsi, pengadaan atau proyek jalan lah contohnya di kota A gitu. Nah di situ saya harus bisa menerjemahkan perintah itu kepada bawahan saya, anggota saya, agar anggota saya itu bisa memahami apa yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, apa yang akan dikerjakan. Nah, terus yang ketiga, pemimpin itu walaupun komunikatif juga harus jangan perintah saja. Boleh ngomong-ngomong, karena sudah komunikatif, tak bisanya cuma nyuruh-nyuruh sana-sana. Nah, itu kewibawaan seorang pemimpin, seorang leader itu tidak bisa efektif. Tidak bisa mencapai tujuan organisasi, tujuan tim, tujuan dari kepemimpinan itu. Jadi di sini pemimpin, saya sepakat tadi Bu Dian, itu sangat penting komunikasi itu. Karena untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menyampaikan pesan yang bisa dipahami oleh bawahan maupun anggota tim. Itu paling penting. Di samping itu, nah ini itu tadi untuk secara leadership kepada anggota. Pemimpin di sini, ketua tim harus juga bisa mengimplementasikan kepada bawahan bagaimana arah dan tujuan, dan itu harus bisa dipahami. Kuncinya saya garis bawain di sini, harus bisa dipahami dan dimengerti oleh bawahan, anggota atau yang dipimpin. Nah, di situ harus dipahami. Kalau kita hanya perintah sana, perintah tangkap, apa yang mau ditangkap? Contoh ini perintah penangkapan. Nanti kamu tangkap tersangka A di kota ini ya. Nah, dia berangkat aja nangkep. Tapi di sana bingung mau koordinasi sama siapa. Nah, kita harus jelas perintahnya. Lakukan perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan. Segera koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan, pihak kejaksaan negeri di setempat untuk koordinasi pengamanan, dan kejaksaan tinggi atau pihak-pihak terkait. Kalaupun itu, contoh ini saya pernah nangkap orang di perumahan, di komplek perumahan. Di situ saya harus berpikir cepat, harus komunikasi dengan anak buah. Saya ingatkan,
tolong koordinasi dengan ketua RT, dengan pengampu di situ. Tolong koordinasi dengan kantor kelurahan supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan untuk pengamanan. Nah, di situ penyidik itu harus peka, apalagi seorang leader kan, karena di situ dia membawa tim. Jadi kalau kesalahan satu tim saja itu fatal bagi untuk proses penyidikan. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dengan membangun komunikasi antara leader, antara pemimpin, antara ketua tim dengan bawahan, itu akan membuat kekompakan dan mencapai tujuan tim atau tujuan organisasi. Mantap. Baik, begitu Bu Dian. Wah menarik sekali ya. Wah tapi ini kita harus mengerucut ke pertanyaan terakhir nih Pak Afi yang tidak kalah pentingnya ini Pak. Kalau kita bekerja selama proses penyelidikan gitu ya, itu kan sangat menekan dan menguras emosi itu Pak Afi. Nah, apakah kecerdasan emosional ini tentu saja krusial nih kalau menurut Pak Afi, strategi apa yang Bapak biasa gunakan untuk membangun ketahanan pada diri Bapak dan tim ya, termasuk kestabilan emosi gitu ya, ketahanan dan kestabilan emosi yang muncul selama penyelidikan yang cukup intens. Gimana Pak Afi? Ya, baik Bu Dian. Jadi ini saya sepakat ini. Ini sebenarnya kecerdasan emosional dan ketahanan ini sangat-sangat apa ya? Ya memang terkait sekali dengan tugas dan fungsi saya atau tusi saya selaku penyidik. Di sini kecerdasan emosional itu benar-benar diuji. Seorang pemimpin itu harus mampu mengontrol emosinya, baik di dalam internal timnya atau yang di organisasinya yang dipimpin maupun lingkungannya, atau terkait dengan pekerjaannya atau dengan tugasnya. Contohnya, kalau saya meriksa saksi, ini saya sebagai penyidik, saya meriksa saksi, saksinya ngeyel. Enggak, waktu diperiksa anggota tim bersama dengan saya ngeyel, enggak ngaku. Nah ini sudah paradigma yang lalu mungkin kalau dulu mungkin istilahnya bisa dengan kekerasan, ya kan? Jempolnya diinjek bisa ngaku, ya kan? Kalau itu zaman di negeri plus 58 itu. Bukan di plus 62 ya. Di era 4.0 atau sampai sudah menjelang ke 5.0 sekarang teknologi sangat kental, bisa diviralkan kita Bu. Nah di situ kecerdasan emosional bagaimana? Kita harus yang dimaksud di situ kecerdasan emosional mampu mengontrol diri, mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan di saat banyak tekanan. Baik, itu yang paling mengontrol dan mengambil keputusan di saat intensnya tekanan yang ada. Itu kalau pemimpin bisa melaksanakan itu super sekali. Mantap. Nah itu pernah saya alamin sekali pada waktu sebagai penyidik. Bagaimana kita menghadapi seorang tersangka. Kalau perkara korupsi hampir 90% karena orang-orang itu kejahatan keraputi, nggak ada korupsi itu yang ngaku Bu Dian. Kalau saya lebih simpel, kalau pada waktu saya menangani perkara pencurian, perkara narkoba, perkara pembunuhan, perkara perampokan, perkara pemerkosaan, mereka lebih gentle kalau saya sidangkan. Gimana kamu caranya menusuk? Bagaimana kamu menganiaya? Bagaimana kamu membunuh? Oh udah Pak, saya tusuk. Berapa kali? 7 kali Pak. Kalau lebih simpel kalau perkara kayak. Tapi kalau korupsi, karena itu kejahatan yang benar-benar yang dilakukan oleh intelektual kebanyakan. Jadi kita harus bersabar mengendalikan emosi. Kita harus punya strategi bagaimana supaya dia terpojok. Bagaimana supaya dia tidak bisa lagi mengelak. Nah itu. Itu tuntutan tadi udah saya sampaikan, seorang pemimpin itu harus bisa mengontrol emosi, bisa mengendalikan
dan bisa mengambil keputusan di saat banyak tekanan. Nah itu jadi itu Bu Dian, itu sangat penting dalam proses kepemimpinan untuk tujuan memajukan organisasi maupun tim. Baik Bu Dian. Terima kasih banyak Pak Alfi. Wah ini teman-teman pendengar sekalian, saya harap makin mencerahkan gitu ya terkait keterampilan kepemimpinan apa saja yang mungkin teman-teman bisa antisipasi dari saat ini, misalnya ingin bergabung menjadi bagian tim investigator gitu ya Pak Alfi ya, mulai dari kemampuan berpikir kritis tadi ya, yang menjaga nilai-nilai tapi di saat yang sama adaptif ya terhadap lingkungan gitu ya, termasuk keterampilan komunikasi dan menjaga kestabilan emosi ya, pasti akan sangat menantang. Terima kasih banyak Pak Alfi ya, semoga kita bisa melanjutkan di podcast berikutnya. Siap. Baik, terima kasih banyak pendengar sekalian. Kita akan lanjutkan diskusi lagi dengan topik-topik yang tidak kalah menarik pada episode berikutnya. Sampai bertemu. Ibu. Terima kasih Ibu. Salam super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.